Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libur yang tak pernah sunyi, jejak langkah Niken Salindri di musim Nataru, mengisahkan perjalanan batin seorang penyanyi yang justru semakin sibuk saat banyak orang menikmati liburan. Di tengah gemerlap Natal dan hiruk-pikuk pergantian tahun, Niken Salindri menjalani panggung demi panggung, kota demi kota, sambil memikul rindu, kenangan, dan pertanyaan tentang arah hidupnya. Libur yang seharusnya menjadi waktu beristirahat berubah menjadi perjalanan sunyi yang penuh refleksi, mempertemukannya dengan masa lalu, harapan baru, dan pilihan-pilihan yang akan menentukan langkahnya ke depan. Setiap bab menyambung satu sama lain, membentuk potret perjalanan emosional yang perlahan namun dalam, hingga Niken menemukan makna baru di balik sorot lampu panggung. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini, saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Musim liburan datang tanpa benar-benar mengetuk pintu bagi Niken. Kalender menunjukkan akhir Desember, namun hari-harinya justru semakin padat oleh jadwal pentas yang berderet rapi. Di saat banyak orang merencanakan pulang kampung atau berlibur bersama keluarga, Niken justru menyiapkan gaun panggung dan daftar lagu untuk malam-malam panjang. Pagi itu, ia terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari menembus celah tirai kamar hotel, menyinari koper yang belum sempat dibongkar sempurna sejak perjalanan sebelumnya. Niken duduk di tepi ranjang, menghela napas pelan, merasakan kelelahan yang menumpuk namun tak pernah benar-benar diberi waktu untuk dilepaskan. Telepon genggamnya bergetar, menampilkan pesan dari manajernya yang mengingatkan jadwal soundcheck sore nanti. Tidak ada nada mendesak, namun Niken tahu di balik pesan singkat itu ada tanggung jawab besar yang menunggu. Ia membalas dengan singkat, lalu memandangi layar ponsel yang perlahan meredup. Di luar jendela, kota terlihat sibuk menyambut musim Nataru. Lampu-lampu hias mulai terpasang, spanduk acara tergantung di sudut-sudut jalan, dan musik bertema liburan terdengar samar dari kejauhan. Semua tampak meriah, namun bagi Niken, suasana itu justru terasa asing. Ia bersiap perlahan, memilih pakaian sederhana untuk siang hari. Tidak ada rencana berjalan-jalan, hanya menunggu waktu hingga kembali menuju panggung. Di sela kegiatannya, Niken menyempatkan diri menulis beberapa kalimat di buku kecil yang selalu ia bawa, mencatat perasaan yang sulit ia ucapkan pada siapapun. Menjelang sore, mobil yang menjemputnya melaju melewati jalanan yang mulai padat. Dari balik jendela, Niken melihat keluarga-keluarga membawa tas belanja, pasangan muda tertawa, dan anak-anak yang terlihat antusias. Pemandangan itu membuatnya tersenyum kecil, namun juga menimbulkan rasa sepi yang tak ia duga. Sesampainya di lokasi acara, suasana langsung berubah. Kru sibuk mondar-mandir, suara alat musik diuji, dan panggung besar berdiri megah di tengah lapangan. Niken disambut dengan ramah, namun semua percakapan terasa cepat dan fungsional, seolah waktu adalah sesuatu yang harus terus dikejar. Saat soundcheck dimulai, Niken berdiri di tengah panggung yang masih kosong. Ia menyanyikan beberapa bait lagu, suaranya menggema tanpa tepuk tangan. Di momen itu, ia merasa sendirian namun juga jujur, seakan panggung menjadi tempat paling aman untuk menjadi dirinya sendiri. Malam pun tiba dengan cepat. Lampu-lampu panggung menyala terang, penonton mulai memadati area, dan sorak-sorai perlahan mengisi udara. Niken mengambil posisi, menarik napas panjang sebelum melangkah ke depan. Setiap langkah terasa berat sekaligus mantap. Saat lagu pertama mengalun, penonton menyambut dengan antusias. Niken tersenyum, mengalirkan emosi lewat nada-nada yang telah ia hafal di luar kepala. Namun di balik senyum itu, pikirannya melayang pada pertanyaan sederhana yang terus mengganggu, kapan terakhir kali ia benar-benar berlibur? Di sela lagu, Niken memandang lautan wajah di hadapannya. Banyak di antara mereka datang untuk melepas penat akhir tahun, sementara dirinya justru bekerja lebih keras dari hari-hari biasa. Perbedaan itu membuatnya merenung, namun ia tetap bernyanyi dengan sepenuh hati. Setelah pertunjukan usai, tepuk tangan menggema panjang. Niken membungkuk hormat, menerima apresiasi yang tulus. Namun saat ia melangkah turun dari panggung, rasa lelah kembali menyelimuti tubuhnya, lebih nyata daripada sebelumnya. Di ruang ganti yang mulai sepi, Niken duduk sendirian,
melepas aksesori panggung satu per satu. Ia menatap pantulan dirinya di cermin, melihat sosok yang tampak kuat di luar namun menyimpan banyak cerita di dalam. Musim libur baru saja dimulai, dan Niken tahu perjalanan ini masih panjang. Di malam itu, di tengah gemerlap Nataru yang ramai, Niken menyadari satu hal. Liburnya mungkin tak pernah sunyi, namun di balik kesibukan itu, ada jejak langkah yang perlahan membawanya pada pemahaman baru tentang hidup yang ia jalani. Pagi berikutnya datang tanpa banyak perbedaan bagi Niken. Suara notifikasi kembali menjadi alarm yang membangunkannya sebelum matahari benar-benar naik. Jadwal baru sudah menunggu, kota baru harus segera dituju, dan koper yang semalam ditutup tergesa kembali dibuka untuk memastikan tak ada yang tertinggal. Di lobi hotel, aroma kopi bercampur dengan percakapan singkat para tamu yang tampak bersiap meninggalkan kota. Niken duduk sebentar sambil menunggu kendaraan datang, menyesap minuman hangat dengan pikiran yang masih setengah terjaga. Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya, masing-masing dengan tujuan dan cerita sendiri. Perjalanan darat kali ini memakan waktu cukup lama. Jalanan dipenuhi kendaraan yang hendak berlibur, membuat laju mobil sesekali tersendat. Niken menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang perlahan berubah, namun perasaannya tetap sama seperti kemarin. Di dalam mobil, ia memutar lagu-lagu lama yang jarang ia dengarkan akhir-akhir ini. Setiap nada membawa ingatan tentang masa-masa awal bernyanyi, saat panggung masih kecil dan penonton belum sebanyak sekarang. Ingatan itu membuatnya tersenyum, sekaligus bertanya apakah ia merindukan kesederhanaan itu. Sesekali ponselnya bergetar, berisi pesan dari teman atau keluarga yang menanyakan kabar. Niken membalas dengan singkat namun tulus, berusaha tetap terhubung meski jarak dan waktu sering menjadi penghalang. Di balik balasan itu, ada rindu yang tak sempat ia ungkapkan sepenuhnya. Ketika mobil akhirnya memasuki kota tujuan, suasana liburan langsung terasa. Spanduk Natal terpasang di sepanjang jalan, musik ceria terdengar dari pusat perbelanjaan, dan wajah-wajah antusias terlihat di mana-mana. Bagi banyak orang, ini adalah momen istimewa, namun bagi Niken, ini hanyalah latar baru untuk rutinitas yang sama. Venue pertunjukan hari itu tidak sebesar sebelumnya, namun terasa lebih hangat. Kru lokal menyambut dengan ramah, memperlakukan Niken seperti keluarga yang baru pulang. Sambutan itu sedikit mengendurkan rasa lelah yang masih melekat di tubuhnya. Saat latihan singkat dimulai, Niken merasakan akustik ruangan yang berbeda. Suaranya terdengar lebih dekat, lebih intim. Ia menyesuaikan diri, menyadari bahwa setiap tempat memiliki karakter sendiri yang harus ia pahami sebelum benar-benar menyatu. Menjelang malam, hujan turun perlahan. Tetesannya membasahi jalanan, menciptakan suasana sendu yang kontras dengan lampu-lampu. Liburan. Dari balik tirai panggung, Niken memperhatikan penonton yang tetap datang meski cuaca tidak bersahabat. Pemandangan itu menyentuh hatinya. Ketika ia akhirnya melangkah ke atas panggung, hujan masih turun di luar. Lagu pertama ia bawakan dengan tempo pelan, seolah menyesuaikan dengan suasana. Penonton terdiam, mendengarkan setiap bait dengan penuh perhatian. Di tengah pertunjukan, Niken merasakan hubungan yang kuat dengan mereka yang hadir. Tidak ada jarak yang terlalu jauh, tidak ada hiruk-pikuk berlebihan. Hanya musik, suara, dan perasaan yang mengalir bersama. Usai bernyanyi, Niken tidak langsung kembali ke ruang ganti. Ia berdiri sejenak di sisi panggung, mendengarkan hujan yang masih turun. Dalam keheningan itu, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya, meski belum sepenuhnya ia pahami. Malam itu, di kota yang baru dan hujan yang belum reda, Niken menyadari bahwa meski tempat terus berganti, perasaannya tetap mencari hal yang sama. Sebuah jeda, sebuah makna, dan mungkin sebuah arah yang perlahan mulai terbentuk di balik langkah-langkah sunyinya. Pagi di kota itu diselimuti sisa hujan semalam. Udara terasa lebih sejuk, membawa aroma tanah basah yang samar masuk ke kamar hotel Niken. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan angin pagi menyentuh wajahnya, seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar berada di tempat yang berbeda dari kemarin. Niken duduk di kursi dekat jendela sambil memeluk secangkir minuman hangat. Untuk sesaat, tidak ada jadwal yang harus segera ia kejar. Waktu seperti memberi ruang kecil baginya untuk diam dan merasakan. Di tengah keheningan itu, rindu datang tanpa permisi. Pikirannya melayang pada rumah, pada suara yang familiar, pada momen-momen sederhana yang jarang ia alami di musim liburan seperti ini.
Ia membayangkan pagi yang seharusnya bisa dihabiskan tanpa tergesa, tanpa panggilan pekerjaan, hanya bersama orang-orang terdekat. Ponselnya tergeletak di atas meja, layar gelap namun seolah memanggil. Niken menyalakannya, membuka galeri foto lama. Wajah-wajah yang ia kenal baik tersenyum dari masa lalu, mengingatkannya pada waktu ketika segalanya terasa lebih ringan. Ia menutup ponsel perlahan, menarik napas panjang. Rindu itu tidak menyakitkan, namun cukup untuk membuat dadanya terasa penuh. Ia sadar bahwa pilihan hidup yang ia jalani membawa konsekuensi yang harus ia terima dengan lapang dada. Menjelang siang, Niken turun ke restoran hotel. Beberapa tamu terlihat menikmati sarapan bersama keluarga, tawa kecil terdengar di sana-sini. Niken memilih meja di sudut, menikmati makanannya sambil mengamati suasana tanpa benar-benar terlibat. Seorang pelayan menyapanya dengan ramah, menanyakan kabar dan rencana hari itu. Percakapan singkat itu terasa hangat, meski hanya sebentar. Niken tersenyum, menyadari bahwa kebaikan kecil dari orang asing pun bisa memberi rasa nyaman. Sore hari diisi dengan perjalanan singkat ke lokasi acara berikutnya. Kali ini, jaraknya tidak terlalu jauh, namun kemacetan liburan tetap tak terhindarkan. Dari dalam mobil, Niken melihat lampu-lampu toko dan hiasan Natal yang mulai menyala meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Setibanya di venue, suasana terasa lebih santai. Beberapa kru bercanda ringan, musik diputar pelan sebagai latar. Niken ikut tersenyum, merasa sedikit lebih rileks dibanding hari-hari sebelumnya. Latihan sore itu berlangsung tanpa banyak hambatan. Niken menyanyikan beberapa lagu dengan perasaan yang berbeda, lebih lembut, lebih dalam. Ia menyadari bahwa rindu yang ia rasakan pagi tadi ikut terbawa dalam suaranya. Saat malam tiba dan pertunjukan dimulai, Niken berdiri di atas panggung dengan sorot mata yang lebih tenang. Setiap bait lagu ia nyanyikan seolah menjadi pengakuan kecil atas perasaannya sendiri. Penonton merespons dengan diam yang penuh makna. Di tengah lagu, Niken menatap ke arah penonton, merasakan energi yang mengalir balik kepadanya. Ia sadar bahwa meski jauh dari rumah, ia tidak benar-benar sendirian. Ada banyak hati yang terhubung melalui musik yang sama. Usai pertunjukan, Niken kembali ke hotel dengan langkah pelan. Rindu itu masih ada, namun kini terasa lebih jinak. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, dan perasaan-perasaan itu akan terus menemani langkahnya di hari-hari berikutnya. Hari keempat dalam rangkaian musim liburan itu dimulai dengan perjalanan pagi yang kembali menguras tenaga. Niken bangun sebelum subuh, menyiapkan diri dengan rutinitas yang kini terasa otomatis. Koper kembali tertutup rapat, meninggalkan kamar hotel yang hanya sempat menjadi tempat singgah, bukan ruang untuk benar-benar beristirahat. Di perjalanan menuju kota berikutnya, langit masih gelap. Lampu jalan berderet panjang seperti penunjuk arah yang setia menemani. Niken bersandar di kursi mobil, memejamkan mata sejenak, namun pikirannya tetap terjaga, dipenuhi bayangan hari-hari yang terus bergerak tanpa jeda. Sesekali ia membuka mata, memandang jalanan yang sepi. Ada rasa aneh melihat dunia masih terlelap sementara dirinya sudah kembali melangkah. Ia bertanya dalam hati sampai kapan ritme seperti ini akan ia jalani, dan apakah suatu saat ia akan benar-benar berhenti sejenak. Ketika matahari mulai muncul di ufuk timur, mobil memasuki area peristirahatan. Niken turun sebentar, menghirup udara pagi yang dingin. Di tempat itu, beberapa keluarga terlihat menikmati sarapan sederhana, anak-anak berlarian kecil, tertawa tanpa beban. Pemandangan itu kembali mengetuk perasaannya. Ia membeli secangkir kopi, lalu duduk di bangku kayu, menatap langit yang mulai terang. Dalam diam, Niken merasakan campuran syukur dan lelah yang sulit dijelaskan. Ia bersyukur bisa berada di titik ini, namun juga tak menampik keinginan untuk sekadar menjadi penonton dalam hidupnya sendiri. Perjalanan dilanjutkan, dan kota tujuan menyambut dengan hiruk-pikuk khas musim Nataru. Jalanan padat, suara klakson bersahut-sahutan, dan spanduk acara tergantung di berbagai sudut. Niken kembali mengenakan senyum profesional, bersiap menyatu dengan keramaian. Venue kali ini lebih besar dari sebelumnya. Panggung tinggi berdiri megah, lampu-lampu sorot sudah terpasang sejak siang. Kru bekerja dengan ritme cepat, seolah waktu tidak memberi toleransi untuk kesalahan. Niken ikut menyesuaikan diri, bergerak mengikuti alur yang telah ditentukan. Saat latihan, ia merasakan tubuhnya mulai memberi sinyal kelelahan.
Suara masih stabil, namun energi terasa lebih cepat terkuras. Niken menarik napas dalam-dalam, mengingatkan dirinya untuk menjaga fokus dan tidak memaksakan diri. Menjelang malam, suasana di sekitar panggung semakin ramai. Penonton berdatangan dengan wajah penuh antusias, membawa semangat liburan yang menular. Niken berdiri di balik panggung, menunggu giliran tampil, merasakan denyut jantung yang semakin jelas. Ketika akhirnya ia melangkah ke atas panggung, sorak-sorai menyambut dengan gegap gempita. Lampu menyilaukan mata, namun Niken sudah terbiasa. Ia mulai bernyanyi, membiarkan tubuh dan suara bekerja seperti yang telah ia latih bertahun-tahun. Di tengah lagu-lagu yang ia bawakan, Niken sesekali memejamkan mata. Ia membiarkan dirinya tenggelam dalam musik, seolah mencari ruang tenang di antara gemuruh penonton. Di sanalah ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah meski rasa lelah tak sepenuhnya hilang. Usai pertunjukan, Niken menerima banyak ucapan terima kasih dan pujian. Ia membalas semuanya dengan ramah, meski di dalam hatinya ada keinginan besar untuk segera beristirahat. Malam itu terasa panjang, namun juga memberi pelajaran tentang ketahanan diri. Saat kembali ke hotel, Niken duduk di tepi ranjang tanpa langsung berbaring. Ia menatap koper yang akan kembali dibuka esok hari, menyadari bahwa langkahnya masih harus terus berjalan. Di balik semua kelelahan itu, ia tahu perjalanan ini sedang membentuknya, perlahan namun pasti. Pagi itu Niken terbangun dengan tubuh yang terasa lebih berat dari biasanya. Otot-ototnya kaku, kepalanya sedikit berdenyut, namun jadwal tidak memberinya pilihan untuk berlama-lama berbaring. Ia duduk perlahan, membiarkan kesadarannya kembali sepenuhnya sebelum memulai hari yang lagi-lagi akan diisi perjalanan. Di kamar hotel yang masih redup, Niken memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Ada rasa jenuh yang sulit ia tolak, bukan karena lelah fisik semata, melainkan karena rutinitas yang terus berulang tanpa ruang hening. Ia merindukan momen di mana waktu berjalan lambat, tidak selalu dikejar jam dan agenda. Setelah bersiap seadanya, Niken turun ke lobi sendirian. Ia memilih tidak sarapan ramai-ramai bersama tim, hanya ingin menikmati pagi dalam kesunyian kecil. Di sudut ruangan, ia duduk dengan secangkir teh hangat, menatap orang-orang berlalu lalang tanpa benar-benar terlibat. Percakapan di sekitarnya terdengar samar, bercampur dengan suara koper yang diseret dan tawa kecil para tamu yang tampak bersemangat memulai liburan. Kontras dengan perasaan Niken yang justru semakin sunyi di tengah keramaian itu. Ia tersenyum tipis, menyadari ironi yang sedang ia jalani. Perjalanan hari itu terasa lebih panjang dari biasanya. Meski jarak tidak terlalu jauh, kemacetan libur akhir tahun membuat waktu seolah berjalan lambat. Niken memilih duduk diam, memandang keluar jendela sambil mendengarkan suara mesin mobil yang konstan, seperti pengiring perenungan yang tak diminta. Di tengah perjalanan, ia teringat percakapan lama tentang makna istirahat. Bukan sekadar berhenti bekerja, tetapi memberi ruang pada diri sendiri untuk merasa utuh. Pikiran itu berputar-putar di kepalanya, menimbulkan pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Sesampainya di kota tujuan, suasana langsung menyambut dengan gegap gempita. Spanduk acara tahun baru terpasang di berbagai sudut, musik keras terdengar dari kejauhan, dan kerumunan mulai berkumpul meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Niken kembali mengenakan perannya, bersiap menyatu dengan suasana. Di ruang tunggu artis, Niken duduk menyendiri, memejamkan mata beberapa saat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri sebelum naik ke panggung. Di balik dinding yang tebal, suara penonton terdengar riuh, seolah memanggilnya keluar dari kesunyian sementara. Ketika giliran tampil tiba, Niken melangkah dengan tenang. Lampu sorot kembali menyilaukan, sorak-sorai kembali mengisi telinga. Namun malam itu, ia bernyanyi dengan perasaan yang berbeda, lebih lirih, lebih jujur, seolah menyampaikan cerita yang tak terucap. Penonton merespons dengan cara yang tak biasa. Mereka tidak terlalu berteriak, namun mendengarkan dengan penuh perhatian. Niken merasakan ikatan halus yang terjalin, sebuah pengertian tanpa kata antara dirinya dan mereka yang hadir. Di akhir pertunjukan, tepuk tangan terdengar panjang. Niken menunduk hormat, merasakan campuran lega dan haru. Ia tahu tidak semua orang menyadari apa yang ia rasakan, namun malam itu ia merasa didengar. Kembali ke hotel, Niken tidak langsung tidur. Ia duduk di dekat jendela, memandangi lampu kota yang berkelip di kejauhan. Di tengah keramaian yang tak pernah benar-benar padam,
ia menemukan senyap kecil dalam dirinya. Malam itu, Niken menyadari bahwa kesunyian tidak selalu berarti sepi. Terkadang, di sanalah ia bisa mendengar suara hatinya sendiri dengan lebih jelas. Dan di tengah musim liburan yang hiruk-pikuk, ia mulai belajar menghargai senyap yang diam-diam menuntunnya ke pemahaman baru. Pagi itu datang dengan langit yang sedikit mendung. Seolah mencerminkan suasana hati Niken. Ia bangun lebih lambat dari biasanya, tubuhnya menuntut jeda setelah hari-hari yang terasa panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, jadwal paginya tidak terlalu padat, memberi ruang kecil untuk bernapas. Niken duduk di tepi ranjang, memandangi tangannya sendiri. Ada garis-garis lelah yang tak bisa ia sembunyikan, namun juga ada kekuatan yang ia banggakan. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sering mendengarkan tuntutan luar dibandingkan suara hatinya sendiri. Ia memutuskan untuk tidak langsung membuka ponsel. Tidak ada pesan, tidak ada agenda, hanya dirinya dan pagi yang sunyi. Keputusan kecil itu terasa berani, seolah ia sedang belajar mengambil kembali kendali atas waktunya sendiri. Di kamar mandi, air hangat mengalir perlahan, membantu meredakan ketegangan di tubuhnya. Niken memejamkan mata, membiarkan pikirannya melayang tanpa arah. Dalam keheningan itu, ia mulai berbicara dengan dirinya sendiri, mengakui lelah yang selama ini ia simpan rapat. Setelah bersiap, Niken turun keluar hotel sendirian. Ia memilih berjalan kaki menyusuri trotoar, menikmati udara pagi yang segar. Kota itu belum sepenuhnya bangun, memberi kesan damai yang jarang ia temui di tengah jadwal padatnya. Langkah-langkah kecil itu membawa Niken pada kenangan lama. Ia teringat masa awal bernyanyi, saat setiap panggung adalah mimpi dan setiap penonton adalah keajaiban. Tidak ada target, tidak ada tekanan, hanya kegembiraan sederhana yang mengalir begitu saja. Di sebuah kedai kecil, Niken berhenti sejenak. Ia memesan minuman hangat dan duduk di dekat jendela, mengamati orang-orang yang mulai menjalani hari mereka. Ada kebahagiaan sederhana di sana, dan Niken merasakan kehangatan yang lama ia rindukan. Ia membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa. Tanpa rencana, ia mulai menulis tentang apa yang ia rasakan, tentang kerinduan akan jeda, tentang harapan untuk menjalani hidup dengan lebih seimbang. Tulisan itu mengalir jujur, tanpa perlu dipoles. Menjelang siang, Niken kembali ke hotel dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Jadwal sore kembali menunggunya, namun kali ini ia merasa lebih siap. Bukan karena lelahnya hilang, melainkan karena ia telah mengakuinya. Saat persiapan menuju venue dimulai, Niken berinteraksi dengan timnya dengan cara yang berbeda. Ia berbicara lebih terbuka, menyampaikan apa yang ia butuhkan, dan mendengarkan masukan dengan hati yang lebih lapang. Ada rasa saling memahami yang tumbuh perlahan. Pertunjukan malam itu berlangsung lancar. Niken bernyanyi dengan ketenangan yang baru, tidak terburu-buru mengejar nada, tidak memaksakan emosi. Penonton merasakan perbedaan itu, merespons dengan keheningan penuh perhatian yang terasa hangat. Di akhir acara, Niken berdiri sejenak di atas panggung yang mulai sepi. Ia menatap kursi-kursi penonton yang perlahan ditinggalkan, merasa bersyukur atas perjalanan yang membawanya sampai titik ini. Ada banyak hal yang belum selesai, namun ia tidak lagi terburu-buru. Malam itu, saat kembali ke kamar hotel, Niken tersenyum kecil pada dirinya sendiri. Percakapan yang ia lakukan pagi tadi masih terngiang, memberi keyakinan bahwa ia tidak sendirian. Di tengah musim liburan yang tak pernah sunyi, ia mulai menemukan ketenangan yang tumbuh dari dalam. Hari-hari di penghujung musim Nataru terasa berjalan lebih cepat. Kalender di ponsel Niken menunjukkan bahwa rangkaian jadwal panjang ini hampir mencapai ujungnya. Ada rasa lega yang pelan-pelan muncul, bercampur dengan kelelahan yang belum sepenuhnya pergi. Pagi itu Niken bangun dengan perasaan yang lebih stabil. Tidak terlalu bersemangat, namun juga tidak terbebani. Ia sudah mulai berdamai dengan ritme yang ia jalani, menerima bahwa perjalanan ini adalah bagian dari proses yang harus ia lalui. Ia membuka jendela kamar hotel, membiarkan cahaya pagi masuk sepenuhnya. Suara kota terdengar jelas, namun tidak lagi mengganggu. Niken berdiri beberapa saat, menikmati momen sederhana itu sebagai hadiah kecil bagi dirinya sendiri. Pesan-pesan di ponsel kembali berdatangan, sebagian besar berisi ucapan terima kasih dari penyelenggara acara sebelumnya. Niken membalas satu persatu dengan sopan, menyadari bahwa setiap panggung telah meninggalkan jejak tersendiri,
baik bagi penonton maupun bagi dirinya. Perjalanan menuju kota terakhir berlangsung dengan suasana yang berbeda. Tidak ada kegelisahan berlebihan, tidak ada keluhan dalam hati. Niken duduk tenang di dalam mobil, sesekali berbincang ringan dengan tim, sesuatu yang jarang ia lakukan di awal perjalanan. Sesampainya di kota tujuan, suasana terasa lebih familiar. Meski bukan kota asalnya, ada kesan hangat yang langsung ia rasakan. Mungkin karena ia tahu ini adalah salah satu pemberhentian terakhir sebelum benar-benar beristirahat. Venue pertunjukan terakhir itu tidak terlalu besar, namun tertata rapi dan penuh perhatian. Kru bekerja dengan santai namun profesional, menciptakan suasana yang membuat Niken merasa nyaman. Ia menyapa mereka dengan senyum yang tulus. Saat latihan, Niken menyadari betapa tubuh dan pikirannya telah banyak belajar sepanjang perjalanan ini. Ia lebih peka terhadap dirinya sendiri, tahu kapan harus mendorong dan kapan harus menahan. Kesadaran itu membuatnya tampil dengan lebih percaya diri. Menjelang malam, penonton mulai berdatangan. Tidak seramai kota-kota besar sebelumnya, namun wajah-wajah yang hadir tampak antusias. Niken berdiri di balik panggung, merasakan getaran yang berbeda, bukan tegang, melainkan penuh syukur. Ketika ia melangkah ke atas panggung, sorak-sorai terdengar hangat. Niken memulai lagu dengan senyum yang tenang, mengalirkan perasaan yang telah ia kumpulkan sepanjang musim liburan ini. Setiap nada terasa lebih bermakna. Di tengah pertunjukan, Niken menyadari bahwa ia tidak lagi mengejar kesempurnaan. Ia bernyanyi untuk berbagi, bukan untuk membuktikan. Penonton merasakan ketulusan itu, merespons dengan perhatian yang penuh dan tepuk tangan yang tulus. Usai lagu terakhir, Niken berdiri sejenak, memandang penonton dengan mata berkaca-kaca. Ia membungkuk hormat, mengucapkan terima kasih yang ia rasakan sepenuh hati. Momen itu terasa seperti penutup yang lembut dari perjalanan panjang. Malam itu, kembali ke hotel, Niken merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Garis akhir sudah dekat, dan di balik semua lelah, ia menemukan dirinya yang lebih kuat dan lebih jujur. Perjalanan ini hampir selesai, namun maknanya akan tinggal lebih lama. Pagi setelah pertunjukan terakhir terasa sunyi dengan cara yang berbeda. Niken terbangun tanpa alarm, tanpa notifikasi mendesak yang biasanya memaksanya segera bangkit. Cahaya matahari masuk perlahan ke kamar hotel, menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah memberi isyarat bahwa ia boleh berlama-lama hari ini. Ia tetap berbaring beberapa saat, mendengarkan suara napasnya sendiri. Tidak ada suara koper dibuka, tidak ada jadwal yang harus dikejar. Kesunyian itu terasa asing, namun menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan, ia tidak merasa tertinggal oleh waktu. Niken akhirnya bangun dan duduk di tepi ranjang. Ia memandang sekeliling kamar yang selama ini hanya menjadi tempat singgah. Kini ruangan itu terasa lebih ramah, seolah mengizinkannya untuk benar-benar hadir, bukan sekadar lewat. Di kamar mandi, ia bercermin lebih lama dari biasanya. Ia melihat wajah yang sama, namun dengan sorot mata yang berbeda. Ada kelelahan yang jujur, namun juga ada ketenangan yang tumbuh perlahan, hasil dari perjalanan panjang yang akhirnya mencapai jeda. Ia turun ke restoran hotel tanpa tergesa. Beberapa tamu terlihat bersantai, menikmati sarapan dengan wajah yang ringan. Niken memilih duduk di dekat jendela, memesan makanan sederhana, dan menikmati setiap suapan tanpa memikirkan apapun setelahnya. Sambil menyesap minuman hangat, pikirannya kembali pada rangkaian hari yang telah ia lalui. Kota-kota yang berganti, panggung yang berbeda, wajah-wajah penonton yang silih berganti. Semua itu terasa seperti potongan mozaik yang kini mulai membentuk gambaran utuh. Niken menyadari bahwa di balik kesibukan dan kelelahan, ada banyak pelajaran yang ia dapatkan. Tentang batas diri, tentang kejujuran pada perasaan, dan tentang keberanian untuk mengakui bahwa ia juga manusia yang membutuhkan jeda. Setelah sarapan, ia berjalan keluar hotel tanpa tujuan pasti. Ia menyusuri jalanan kota dengan langkah santai, membiarkan dirinya menjadi bagian dari keramaian tanpa harus menjadi pusat perhatian. Tidak ada yang mengenalnya, dan itu memberi kebebasan yang ia rindukan. Di sebuah taman kecil, Niken duduk di bangku kayu, mengamati orang-orang berlalu lalang. Anak-anak bermain, pasangan berbincang pelan, dan beberapa orang menikmati pagi dengan caranya masing-masing. Pemandangan itu sederhana, namun memberi rasa utuh yang sulit dijelaskan.
Ia membuka ponsel, bukan untuk bekerja, melainkan untuk menulis pesan singkat pada dirinya sendiri. Sebuah pengingat bahwa ia telah melalui musim yang berat dengan kepala tegak. Pesan itu ia simpan, mungkin untuk dibaca lagi di saat ia lupa. Menjelang siang, Niken kembali ke hotel dan mulai merapikan barang-barangnya. Kali ini, koper ditutup dengan perasaan yang berbeda. Bukan tergesa, bukan lelah, melainkan siap. Ia tahu setelah ini ada rumah, ada istirahat, dan ada waktu untuk menyusun langkah berikutnya. Sebelum meninggalkan kamar, Niken berdiri sejenak di ambang pintu. Ia menoleh ke belakang, mengucapkan terima kasih dalam hati pada ruang-ruang yang telah menjadi saksi perjalanannya. Setiap tempat meninggalkan jejak, dan ia menerimanya dengan lapang. Di perjalanan pulang, Niken menatap jalan dengan senyum tipis. Lampu panggung mungkin telah meredup, sorak penonton telah usai, namun sesuatu di dalam dirinya justru menyala dengan lebih stabil. Ia merasa lebih mengenal dirinya sendiri. Babak ini memang belum sepenuhnya berakhir. Masih ada cerita yang menunggu di depan. Namun setelah musim liburan yang tak pernah sunyi itu, Niken melangkah dengan keyakinan baru, membawa jejak langkah yang kini terasa lebih ringan dan lebih bermakna. Perjalanan pulang membawa suasana yang tak sama dengan keberangkatan. Niken duduk di dalam mobil dengan tubuh yang lebih rileks, seolah beban yang selama ini ia pikul perlahan diletakkan satu per satu. Jalanan tampak lebih ramah, meski tetap ramai oleh arus liburan yang belum sepenuhnya reda. Ia memandang keluar jendela, menyaksikan lanskap yang berganti dengan perasaan yang lebih lapang. Pepohonan, rumah-rumah kecil, dan langit yang terbentang luas terasa seperti menyambutnya kembali. Di setiap kilometer yang terlewati, Niken merasakan jarak antara dirinya dan kelelahan kian menjauh. Di tengah perjalanan, ia teringat momen-momen kecil yang selama ini terlewat. Percakapan singkat dengan kru, senyum penonton di barisan depan, dan keheningan setelah lagu terakhir usai. Semua itu kini hadir sebagai kenangan yang hangat, bukan lagi tekanan yang memburu. Ponselnya bergetar pelan, menampilkan pesan dari keluarga yang menanyakan waktu kedatangannya. Niken membalas dengan senyum, menyadari betapa ia merindukan kebersamaan yang sederhana. Ada rasa syukur yang tumbuh karena ia akhirnya bisa menjawab kerinduan itu. Ketika kendaraan berhenti sejenak di sebuah tempat peristirahatan, Niken turun dan menghirup udara segar. Ia berdiri tanpa tergesa, membiarkan tubuhnya menyesuaikan diri dengan ritme yang lebih pelan. Momen singkat itu terasa seperti perayaan kecil atas keberhasilannya melewati musim yang panjang. Ia membeli camilan sederhana, lalu duduk sambil memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ada wajah-wajah lelah yang mirip dengannya beberapa hari lalu, namun juga wajah-wajah penuh harap yang menanti tujuan. Niken menyadari bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanannya masing-masing. Melanjutkan perjalanan, Niken memilih memutar musik dengan volume rendah. Lagu-lagu yang mengalun tidak lagi membangkitkan kegelisahan, melainkan menemani dengan tenang. Ia menikmati kebersamaan sunyi dengan dirinya sendiri, sesuatu yang dulu terasa sulit ia dapatkan. Menjelang sore, tanda-tanda rumah mulai terasa. Jalanan yang semakin familiar, sudut-sudut yang mengingatkannya pada rutinitas lama, dan perasaan aman yang perlahan kembali. Niken menarik napas panjang, merasakan kedamaian yang lama ia rindukan. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung masuk. Niken berdiri sejenak di depan pintu, memperhatikan sekitar dengan mata yang lebih jeli. Segalanya tampak sama, namun dirinya telah berubah. Ia melangkah masuk dengan kesadaran itu. Di dalam rumah, suasana terasa hangat dan menenangkan. Tidak ada sorot lampu panggung, tidak ada riuh penonton, hanya keheningan yang penuh makna. Niken meletakkan tasnya, duduk di ruang tengah, dan membiarkan dirinya benar-benar hadir. Ia menyeduh minuman hangat dan duduk di dekat jendela, memandangi senja yang perlahan turun. Dalam keheningan itu, ia mengulas kembali perjalanan yang baru saja berakhir. Setiap langkah, setiap kota, dan setiap perasaan kini terasa menyatu dengan lebih rapi. Niken menyadari bahwa pulang kali ini bukan sekadar kembali ke tempat asal. Ia pulang dengan pemahaman baru tentang dirinya, tentang batas yang perlu dijaga, dan tentang arti berjalan dengan hati yang utuh. Semua itu membuat langkahnya terasa lebih mantap. Malam itu, saat langit mulai gelap, Niken tersenyum kecil. Ia tahu masih ada satu bab lagi yang harus ia jalani, satu penutup yang akan merangkum semuanya. Dan untuk pertama kalinya,
ia menantinya dengan perasaan tenang. Pagi terakhir dalam rangkaian perjalanan panjang itu datang dengan sunyi yang utuh. Niken terbangun di rumahnya sendiri, tanpa suara kendaraan luar kota, tanpa jadwal yang menunggu dengan tergesa. Cahaya matahari masuk melalui jendela dengan lembut, membawa rasa akrab yang lama ia rindukan. Ia bangun perlahan dan berjalan menyusuri rumah, menyentuh benda-benda kecil yang terasa asing sekaligus dekat. Ada perasaan haru yang sulit dijelaskan, seolah setiap sudut rumah menyambutnya kembali setelah perjalanan jauh. Niken tersenyum kecil, merasakan kehangatan yang tak pernah ia temui di kamar-kamar hotel. Di dapur, ia menyiapkan sarapan sederhana untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang istimewa, namun justru disitulah letak kenikmatannya. Ia duduk dan makan tanpa terburu-buru, menikmati pagi dengan kesadaran penuh, sesuatu yang jarang ia lakukan selama musim Nataru. Setelah sarapan, Niken membuka koper yang akhirnya benar-benar sampai di titik akhir. Ia mengeluarkan pakaian satu persatu, bukan dengan lelah, melainkan dengan rasa syukur. Setiap lipatan kain seolah menyimpan cerita dari kota-kota yang telah ia lewati. Ia berhenti sejenak saat menemukan buku catatan kecilnya. Membukanya perlahan, Niken membaca kembali tulisan-tulisan yang ia buat di tengah perjalanan. Tentang lelah, rindu, harapan, dan percakapan jujur dengan dirinya sendiri. Semua terasa lebih jelas kini. Di siang hari, Niken memilih duduk di teras rumah, memandangi langit yang tenang. Tidak ada suara sorak penonton, tidak ada dentuman musik keras, hanya angin dan suara alam yang menemani. Di tengah ketenangan itu, ia menyadari betapa berharganya jeda. Pikirannya kembali pada musim liburan yang baru saja ia lewati. Libur yang seharusnya sunyi justru penuh langkah, penuh panggung, dan penuh perenungan. Niken memahami bahwa perjalanan itu bukan tentang seberapa banyak ia tampil, melainkan seberapa jauh ia mengenal dirinya sendiri. Sore menjelang dengan warna langit yang hangat. Niken berdiri dan berjalan pelan, merasakan tubuhnya yang kini lebih rileks. Ia tidak lagi dikejar rasa lelah yang menumpuk, melainkan diiringi rasa tenang yang tumbuh dari penerimaan. Telepon genggamnya bergetar, menampilkan pesan tentang rencana ke depan. Niken membacanya dengan senyum tipis. Tidak ada penolakan, tidak ada kegelisahan. Ia tahu ia akan kembali bernyanyi, kembali melangkah, namun dengan cara yang lebih bijak. Menjelang malam, Niken menutup hari dengan doa singkat. Ia berterima kasih atas perjalanan yang telah membentuknya, atas keramaian yang mengajarkannya tentang sunyi, dan atas langkah-langkah yang menuntunnya pulang dengan hati yang lebih utuh. Di dalam rumah yang kini terasa benar-benar hidup, Niken menyadari satu hal penting. Libur itu memang tak pernah sunyi, namun di balik setiap langkah, ia menemukan makna yang akan ia bawa ke perjalanan berikutnya. Dan di sanalah jejak langkah itu berakhir, bukan sebagai titik henti, melainkan sebagai awal baru. Sebuah awal yang lahir dari musim Nataru, dari panggung-panggung yang ramai, dan dari hati yang kini lebih mengenal arah pulangnya sendiri.